Salam sejahtera. Dalam vlog kali ini saya akan memaparkan beberapa perumpamaan karo dari buku 1000 perumpamaan karo yang ditulis oleh M. Singarimbun yang terbit pada tahun 1960 oleh C.P. Ulih Saber. Barangkali buku ini sudah langka, tapi bagi saudara yang masih memilikinya, boleh juga direfresh kembali untuk menyegarkan tentang perumpamaan karo yang benar-benar sangat menyentuh di dalam hidup orang karo. Nah, yang pertama saya angkat sukat salih jadi kembahang. Sukat itu adalah keladi. Keladi yang bisa dimakan atau disayur. Salih ya, berubah gitu. Nah, kembahang adalah sejenis keladi tetapi tidak bisa dikonsumsi. Kenapa? Karena dia mengandung gatal. Jadi kalau disentuh saja kita bisa alergi. Nah, yang dulunya sukat itu baik, setelah dia jadi kembahang itu tidak baik lagi. Perumpamaan ini diumpamakan kepada orang yang dulunya baik sekali, peduli, santun, hormat, tapi akhirnya berubah. Yang dulunya rajin sekolah, tapi akhirnya enggak lagi mau sekolah. Yang dulunya rajin belajar, toh sekarang dia sudah malas. Artinya, yang dulu dia sangat berguna bagi siapapun, tapi pada akhirnya dia tidak berguna bagi siapa lagi. Yang dulunya baik, eksis, tapi akhirnya tak dapat lagi menghasilkan produk-produk yang baik. Karena apa? Karena sekarang dia sudah jadi kembahang, sejenis keladi yang gatal, yang tak dapat dikonsumsi. Yang dulunya adalah keladi yang baik, tapi berubah dari sukat menjadi kembahang. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Hindarilah hidup yang pada awalnya baik, tapi akhirnya sangat tidak baik, sangat tidak berguna. Itulah artinya sukat salih jadi kembahang. Yang kedua adalah bagi si ngasuhi nderapati. Ngasuhi artinya memelihara. Nderapati merpati. Seperti orang yang memelihara merpati. Itu maksudnya. Seperti apa rupanya? Meskipun kita memiliki merpati begitu banyak di kandangnya, di atap rumah kita, dan setiap hari kita beri makan. Tetapi ingat, kalau kita ingin menangkapnya, itu sangat susah. Namanya pun jinak-jinak merpati. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Seperti merpati itu. Walaupun kita
pemiliknya, kita memberi dia makan, namun dia kalau mau pergi, datang ya datang, atau juga pergi jauh. Itulah merpati. Nah, dalam kehidupan ini diumpamakan kepada anak-anak yang bandel atau jahat. Hanya makanan yang bisa masuk ke dalam tubuhnya, tapi pengajaran itu nggak bisa. Tetapi kalau jajannya, minta uang, beli ini, beli itu, uang segoni pun nggak terasa lama udah habis. Tetapi kalau orang tuanya mau menasihati, mengajarkan sesuatu yang baik, itu sulit. Artinya, kalau makanan, walaupun segerobak bisa masuk, tetapi pengajaran yang baik itu nggak bisa masuk. Seperti itulah perumpamaan bagi Singasuhi Indrapati. Pengeluaran begitu banyak, tetapi apa yang kita harapkan dari dia, nggak ada apa-apa. Pengajaran yang benar, dia nggak bisa terima. Kalaulah seperti itu anak-anak kita, betapa pusingnya hidup ini. Apalagi situasi COVID-19 dengan varian-varian baru sekarang. Udah susah hidup, susah ekonomi, anak lagi bandel, uang diminta terus, tetapi ketika orang tuanya ingin memberikan teguran, oh dia tidak mau. Yang ketiga adalah banggung bagi perbatuk kambing. Banggung itu artinya gantung. Perbatuk kambing, kambing yang batuk. Biasa kalau batuk kan keras, tapi kalau kambing batuk, dalam suaranya, gitu saja. Nah, hal ini diumpamakan kepada hal atau peristiwa atau sesuatu yang memang serba gantung. Umpamanya anak sekolah yang mau tamat tetapi akhirnya gagal. Karena apa? Karena uang tidak mencukupi. Jadi gantung. Iya kan? Atau orang yang bangun rumah udah siap perancanya, nggak bisa beli seng, ya, gantung. Artinya banyak hal dalam hidup kita bagi perbatuk kambing, banggung, gantung. Kenapa? Ya mungkin karena nggak jelas programnya, kurang jeli menghitung dana dan sebagainya. Tapi yang penting bagi kita adalah bahwa telitilah agar apapun yang kita kerjakan tidak pernah gantung dan akhirnya sangat mengecewakan, bahkan menyakitkan. Yang keempat adalah bagi lantai ture tading dapetan. Lantai adalah ya lantai, ture adalah teras. Ya. Tading ya, tetap dia pada tempatnya. Dapetan ketika nanti orang kembali, dia tetap pada posisi yang dulu. Hal ini diumpamakan kepada orang yang tetap tinggal di kampung, sementara temannya sudah merantau ke sana kemari, sudah sukses,
Dan ketika orang perantau balik ke kampung, dia masih di situ seperti yang dulu. Sehingga dikatakan dia tetap penjaga teras. Orang pergi melancong, tetap dia jaga teras. Orang juga balik dengan kemajuannya, dia tetap menjaga teras. Tidak ada perkembangan. Inilah yang menjadi hambatan dalam rangka kemajuan zaman. Sebaiknya kita janganlah terus berada pada teras itu walaupun rasanya nyaman, tetapi cobalah berjuang sehingga kita tidak menjadi penunggu teras atau hidup kita tidak mengalami kemajuan. Sementara orang lain entah udah kemana berputar-putar. Tetapi kita tetap di tempat itu. Itulah yang perlu kita camkan dalam hidup ini. Yang kelima adalah ketika manuk si rupa-rupa. Manuk itu ayam. Si rupa-rupa artinya masalah warna. Ayam si rupa-rupa adalah ayam yang sama perlakuannya terhadap anak ayam yang lain. Biasanya induk ayam itu kalau ada anak induk ayam yang lain mendekatinya, langsung dicotok sampai pingsan pun bisa. Tetapi manuk si rupa-rupa atau ayam si rupa-rupa ini, walaupun anak induk ayam lain datang mendekatinya, dia itu tidak cotok, malah dia rangkul, dia lindungi bawah sayapnya. Ya, dia perlakukan seperti anaknya sendiri. Nah, hal ini diumpamakan kepada orang yang baik hati. Ya. Walaupun bukan anak kandungnya, dia rela memelihara, menyekolahkannya sampai sarjana. Kemudian mengawinkannya. Ya, seperti anak sendiri. Alangkah indahnya kalau hidup kita seperti manuk si rupa-rupa yang begitu care, sangat tinggi kepeduliannya kepada siapapun. Berbahagialah orang yang hidupnya seperti manuk atau ayam si rupa-rupa. Yang keenam, bagi Surindan. Surindan adalah benalu. Seperti benalu yang selalu lengket di dalam pohon yang lain. Dia makan dari pohon yang lain. Hal ini diumpamakan kepada orang yang selalu lengket kepada orang lain. Yang selalu bergantung kepada orang lain. Enggak ada mandirinya. Bayangkan kalau hidup kita seperti benalu. Yang ada hanya mengganggu orang lain. Ya mungkin saja orang itu bertambah rezekinya. Tetapi sebagai manusia yang dewasa, sebaiknya mandirilah. Jangan terus lengket sama orang lain. Lengket sama keluarga. Itu sama dengan benalu atau surindan. Kiranya hidup kita bukan lagi seperti benalu atau surindan, tetapi hidup kita mandiri dengan akar sendiri. Itulah hidup yang bertanggung jawab. Yang ketujuh, persantan batu. I cep-cep melam,
ikarat piher. Icep-cep artinya dihisap. Kalau melam itu lezat. Ikarat ya digigit. Piher ya keras. Hal ini diumpamakan kepada muda-mudi yang sepertinya dia sangat menantikan, merindukan orang yang melamar dia. Dan kalau kita perhatikan gerak-geriknya sepertinya dia tak sanggup lagi berpisah. Dan orang pun yakin. Namun gadis itu tidak sedikit pun orang itu ada di hatinya. Aneh kan? Dari gayanya, dia sepertinya sangat menantikan orang yang melamar dia itu. Tetapi, orang itu nggak ada di hatinya. Itulah namanya bagi persantan batu. Icep-cep melam, ikarat piher. Sepertinya dia sangat menerima orang melamarnya. Sepertinya dia sangat jatuh cinta. Tetapi ketika ditanya apakah dia mau dilamar, ternyata sedikit pun orang itu enggak ada di hatinya. Jadi hindarilah hidup seperti persantan batu. Icep-cep melam, ikarat piher. Demikianlah ada 7 poin perumpamaan karo yang saya sampaikan. Kiranya dapat menambah perbendaharaan kita, terkhusus orang-orang karo yang ada di perantauan maupun yang ada di kampung sendiri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di vlog berikutnya.